buat apakah cukup itu saja? Enggak. Untuk ayah juga ada manfaat ternyata. Meskipun ayahnya tidak menyusui tapi bermanfaat untuk ayah juga ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu manfaatnya seperti tadi kan, apa? Nyusuin ini kan cepet balik nih berat badan tubuhnya. Suaminya pasti happy. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang di acara Bincang Gizi dan Kesehatan kerjasama UNUSA dan UNICEF. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai menyusui ya, dan kita sudah kehadiran narasumber yang pastinya beliau sudah expert di dalam terkait dengan menyusui ya. Oke, kita sapa dulu ya untuk narasumber kita pada hari ini. Oke. Selamat siang, Ibu Dia. Mbak Catur. Oke, Bu Dia, sebelum kita ngobrol banyak nih terkait dengan menyusui, mungkin bisa minta tolong untuk memperkenalkan diri dulu, Bu. Silahkan. Oke, selamat siang teman-teman. Saya Dia dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI, daerah Jawa Timur. Di AIMI saya sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Hukum. Jadi kalau mungkin belum tahu ya Mbak ya AIMI itu apa. Jadi AIMI itu tadi saya sebutkan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi kami ini adalah organisasi nirlaba yang kami ini isinya adalah sekelompok, nggak cuma ibu-ibu sebenarnya. Ada juga bapak-bapak yang ada di sana. Kami memiliki satu tujuan yang sama, satu mimpi yang sama untuk kita memberikan dukungan pada lebih banyak ibu supaya mereka bisa menyusui. Dukungannya dalam bentuk kita memberikan informasi yang update, yang benar tentang menyusui. Kemudian kita juga ada program-program pendampingan untuk konseling menyusui misalnya. Lalu juga kita ada program-program advokasi ke pemerintah maupun ke stakeholder terkait yang memang punya kunci atau punya peran penting untuk bisa meningkatkan menyusui. Seperti itu. Oke, Bu Dia, untuk AIMI sendiri ini sudah berapa lama Bu terbentuk? Kalau di Indonesia kita mulai tahun 2007. Oh, oke. 2007 lumayan lama ya. Kita berdiri di 21 April 2007. Itu awal mulanya terbentuknya AIMI itu dari mailing list. Kalau di zaman itu ya belum ada yang namanya WhatsApp group atau belum ada yang namanya komunitas-komunitas online. Jadi kita basisnya masih di email. Jadi mailing list awal mulanya dari sana. Yang ada di sana adalah ibu-ibu yang gagal menyusui, justru yang gagal menyusui gitu kan. Tapi mereka bertekad, saya gagal tapi saya nggak mau nyerah gitu kan. Tapi saya mau belajar untuk bisa memberikan dukungan gitu. Kemudian berawal atau berdirinya di Jakarta, kemudian secara bertahap mulai berdiri di beberapa provinsi. Dengan total sekarang ini ada 18 provinsi, 19 dengan Jakarta. Kalau di Jawa Timur sendiri kami berdiri tanggal 8 Agustus 2010. Jadi momennya memang mendekati momen pekan menyusui ya. Ini kami kalau di Jawa Timur ini berarti kita sudah sekitar 13 tahun di Jawa Timur. Sudah memasuki usia remaja. Betul, ya, remaja, teenager gitu kan. Dan sudah ini ya, memberikan dukungan kepada banyak sekali ibu menyusui di luar sana. Ya, kita bersyukurnya di Jawa Timur kita sudah ada 2 cabang. Semula kita hanya 1 cabang Malang Raya. Sekarang kita sudah ada 1 lagi cabang di Madiun. Oke. Bu Dia, ini kembali lagi ke menyusui, Bu Dia. Kalau kita bicara terkait dengan menyusui, sebenarnya mungkin perlu disampaikan ke teman-teman, khususnya nih ibu-ibu baru yang baru mau menyusui, begitu ya. Seberapa penting sih menyusui ini sendiri dan perannya apa? Ini terkait dengan peran menyusui itu bagi kesehatan ya, khususnya bagi bayi dan juga bagi ibu menyusui itu seperti apa? Ya. Kalau bicara tentang menyusui ya, menyusui itu apakah penting? Menurut saya penting sekali gitu kan. Karena kalau berangkat dari yang namanya standar emas pemberian makan anak gitu kan. Poin kedua setelah inisiasi menyusui dini adalah ASI eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan. Kemudian saat anak usia 6 bulan mulai dikenalkan dengan makanan pendamping ASI, tetapi ASI-nya tetap diberikan sampai dengan 2 tahun. Artinya apa? Bahwa ASI itu bukan hanya sekedar cairan yang kemudian dikonsumsi anak, tapi manfaatnya yang tadi Mbak Catur sampaikan, apakah manfaatnya ada untuk anak? Sangat banyak sekali. ASI adalah satu-satunya makanan untuk bayi yang dimana isinya adalah zat yang hidup. Jadi dia sangat-sangat, kalau kita tahu kolostrum nih yang awal
pertama kali keluar ya. Mungkin yang dulu ada mitos karena warnanya kekuningan dibuang gitu kan. Tapi ternyata setelah kita tahu isi dari kolostrum ini kenapa warnanya keruh, karena isinya adalah berjuta-juta antibodi. Ini aja sudah menjadi sebuah imunisasi alami di awal hidup bayi gitu kan. Jadi ketika ini diberikan akan melindungi ususnya dari risiko infeksi atau mikroba, sehingga semakin dia bertambah besar juga akan dengan semakin sering minum ASI maka antibodinya juga akan semakin terbentuk. Nah, sebagai satu-satunya makanan yang memang sangat sesuai juga untuk pencernaan bayi, di mana memang pencernaannya masih sangat lembut sekali kan, masih sangat mudah. Kemudian juga ASI ini bermanfaat bukan hanya untuk bayinya gitu kan, karena kalau ada banyak penelitian ternyata manfaatnya bisa untuk kecerdasan gitu kan, IQ, EQ-nya, SQ-nya bahkan juga dapat dengan posisi dengan menyusui ini sendiri. Karena apa, anak-anak yang menyusui ini kan memiliki kedekatan dengan orang tua gitu. Nah, kalau anak dan orang tua sudah memiliki bonding, ketika orang tua menanamkan nilai-nilai agama misalnya, lebih gampang masuknya karena sudah ada trust antara atau bonding antara anak dengan orang tua seperti itu. Kemudian manfaatnya untuk ibu apa? Banyak. Kalau untuk ibu dengan menyusui di hari-hari awal kelahirannya itu juga mengurangi perdarahan pasca persalinan, karena kalau kita menyusui ada kontraksi di rahim. Kemudian belum lagi juga kalau untuk program pemerintah untuk mengatur kehamilan, menyusui bisa menjadi salah satu alat kontrasepsi, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku nih Mbak. Syaratnya pertama mungkin dia harus ASI eksklusif selama 6 bulan, nggak pernah dipompa ASInya, menyusuinya dalam 1 hari minimal 8 kali. Jadi memang nggak boleh dipompa. Sebenarnya itu kunci pertama, dia bisa jadi yang alat kontrasepsi. Bayinya masih usia 6 bulan dan benar-benar disusui eksklusif, kemudian ibunya belum kembali subur. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi berarti mulai pikirkan kontrasepsi yang lain seperti itu. Kemudian kalau untuk ibu itu juga bisa mengurangi resiko kanker payudara, kanker rahim, kanker endometrium. Itu juga bisa mengurangi resiko itu. Bahkan juga ada penelitian dengan menyusui mengurangi resiko osteoporosis. Karena kan ketika menyusui adalah yang dibongkar pertama pasti cadangan tubuh ibunya. Otomatis karena cadangan ibunya kepake kan, tubuh memproduksi yang baru, sehingga kalsium ibunya juga baru lagi. Seperti itu. Buat apakah cukup itu saja? Enggak. Untuk ayah juga ada manfaat ternyata. Meskipun ayahnya tidak menyusui tapi bermanfaat untuk ayah juga ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Bu manfaatnya seperti apa? Tadi kan menyusui itu mengandung banyak ASI mengandung banyak antibodi. Sehingga kalau anak disusui dengan maksimal, mendapatkan ASI dengan maksimal, otomatis nggak gampang sakit. Kalau anaknya nggak gampang sakit, pengeluaran untuk berobat bagaimana? Bisa berkurang kan tentunya karena anak sehat. Jadi dana berobatnya dialihkan untuk vaksin misalnya, dialihkan untuk dana pendidikan. Untuk ayah seperti ini, hemat tentunya Mbak, kan nggak perlu ke supermarket untuk beli, karena ngejel begitu bayinya nangis, kasih aja ASInya. Lalu apalagi kalau untuk ayah, biasanya ibu-ibu yang nyusuin ini kan cepet balik nih berat badan tubuhnya, suaminya pasti happy seperti itu. Jadi ternyata mungkin teman-teman fokus menyusui itu manfaatnya hanya pada bayi ya, tapi ternyata dari penjelasannya Bu Diah tadi manfaatnya itu bukan cuma sebagai pemenuhan asupan aja ya Bu ya, sampai ke kecerdasannya, kemudian juga manfaat yang luar biasa bagi ibu bahkan sampai ke ayahnya juga. Nah, mengingat manfaatnya yang sangat besar ini Bu ya, dan saat ini kan juga saya rasa ibu menyusui sudah mulai sadar ya, kesadarannya sudah mulai meningkat gitu ya untuk mau menyusui bayinya. Tapi menurut pandangan Aimi sendiri untuk saat ini terkait dengan ini Bu, kendala-kendala yang dihadapi oleh ibu dalam menyusui itu apa? Jadi kalau memang benar kalau menyusui itu kadang tidak seindah teori. Gitu kan? Betul. Teori yang sama untuk menyusui itu bisa ada sedikit modifikasi. Misalnya Mbak Teater menyusui, saya menyusui, sama-sama nyusuin, sama-sama puting lecet gitu kan. Tapi pendekatannya bisa berbeda. Karena kan akan tergantung dengan bayinya, akan tergantung dengan ibunya gitu kan. Karena salah satu yang saya suka statement tentang menyusui itu adalah
ASI itu spesies spesifik. Jadi memang diperuntukkan untuk anak manusia gitu kan. Dan komposisi ASI itu akan sangat mengikuti kebutuhan dari bayi itu sendiri. Jadi misalnya bayi prematur. ASI bayi prematur itu proteinnya jauh lebih tinggi daripada ASI pada bayi yang cukup umur. Okay. Jadi ini salah satu contoh bahwa ASI itu ajaib gitu kan. Tuhan mendesain dengan sedemikian rupa supaya ASI itu memang benar-benar menjadi hal yang utama diberikan pada bayi. Tetapi memang dalam perjalanannya mengasihi dan perjalanan menyusui itu bukan selalu sih, pasti ada tantangan gitu kan. Tapi bukan berarti tantangan itu akhir dari masa menyusui. Tidak gitu kan. Justru tantangan itu sebenarnya bisa diselesaikan gitu kan, bisa dihadapi gitu. Nah, kalau yang sering kali kami jumpai di AIMI, kita melihat bahwa tantangan itu bukan hanya sekedar tentang minim informasi. Karena sekarang nih, di era sekarang kita cari informasi tinggal geser kan, tinggal klik, tinggal geser, itu informasi semuanya dapat gitu. Tetapi justru tantangan terbesarnya adalah pada dukungan. Jadi kalau di persentase 10% saja terkait dengan informasi, 90% ini lebih ke dukungan. Dukungan itu berangkatnya dari lingkungan terkecil. Kita startnya bayi lahir berarti kan dari fasilitas kesehatan. Kita mulai dari sana, dukungan fasilitas kesehatan ketika bayi baru lahir atau bahkan ketika seorang ibu hamil. Itu bagaimana? Apakah saat akan melahirkan ditanyai, Ibu nanti kalau bayinya lahir mau dikasih susu apa? Atau ditanyakan, Ibu bagaimana menyusuinya? Nah ini kan sepertinya ini mendukung gitu, tapi langkah yang kurang tepat akan memberikan hasil yang berbeda. Seperti itu. Setelah dukungan dari fasilitas kesehatan, dukungan keluarga. Keluarga mulai dari suami, kemudian orang tua atau kakek nenek bayi, mungkin om, tante, pak ade, bude, tetangga. Lalu yang lebih luas lagi kalau dia bekerja berarti ada lingkungan pekerjaannya, fasilitas kantornya mungkin. Lebih luas lagi adalah payung yang menaungi perlindungan hukum. Jadi bagaimana pemerintah melindungi haknya seorang ibu menyusui, seperti itu. Jadi banyak sekali kalau kita bicara tentang dukungan. Sedikit Bu Diah yang terkait tadi ya, dukungan dari fasilitas kesehatan ya. Seperti yang kita ketahui itu ada beberapa fasilitas kesehatan yang justru bekerja sama begitu ya dengan produk-produk susu formula gitu ya. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Bu Diah bahwa susu formula itu kan ada yang mengklaim dirinya mengandung ini gitu ya, gizi yang sangat kompleks begitu ya, lengkap begitu untuk bayinya. Itu dibandingkan dengan konsumsi ASI yang kita sebut gratis ya, ini gratis dari ibunya, itu seperti apa? Kalau dibandingkan, pernah ada penelitian yang waktu itu di dalam bentuk grafik sih, perbandingan antara komposisi ASI dan komposisi formula. Memang mirip, tetapi sesungguhnya tidak bisa menyamai apa yang diproduksi oleh Tuhan gitu kan. Karena tadi salah satu contoh yang tidak bisa dihasilkan adalah sel darah putih. Di dalam ASI itu terdapat sel darah putih, yang dia juga selain berfungsi sebagai antibodi juga sebagai sel yang hidup kan, yang melindungi bayi gitu kan. Itu tidak bisa sampai saat ini, tidak ada yang bisa meniru sel darah putih. Dan kalau misalnya dilihat di mikroskop itu, saya pernah tahu ada video memang benar-benar bergerak, ada sel yang aktif bergerak. Sedangkan kalau formula taruh di mikroskop tidak ada yang bergerak gitu kan, karena memang tidak ada sel di sana gitu. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang komposisi, selain tadi tidak adanya sel darah putih tadi, komposisi yang dibutuhkan setiap bayi tadi kan memang berbeda Mbak. Kalau formula itu kan ya sudah setelannya di sana adalah komposisinya seperti itu. Mau dimasak kapanpun, diseduh kapanpun, isinya akan seperti itu. Tapi kalau ASI tidak. Ketika bayi sakit, maka antibodi, kandungan antibodi atau kandungan sel darah putih dia akan lebih naik, lebih tinggi gitu. Lalu tadi juga contohnya pada bayi prematur proteinnya lebih tinggi, itu juga salah satu contoh bahwa tidak bisa dibandingkan gitu kan. Nah kemudian kalau terkait tadi Mbak Datur menyampaikan tentang fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan susu formula, itu sungguh membuat kami sedih sebenarnya. Karena 3 hari awal kehidupan bayi pertama itu merupakan fase yang krusial bagi bayi. Bukan cuma bagi bayi sih, buat ibu.
mau dia ibu baru yang benar-benar baru melahirkan anak pertama, maupun ibu dari anak kedua, anak ketiga, pengalaman melahirkan itu akan selalu menjadi hal yang baru. Karena kan beda cerita, beda anak, beda cerita. Jadi ketika masih di fasilitas kesehatan tetapi dukungan dari tenaga kesehatannya kurang, itu juga akan menentukan bagaimana keberlangsungan menyusuinya nanti. Kalau kembali ke standar Mas tadi kan, begitu bayi baru lahir, beri kesempatan untuk inisiasi menyusui dini. Bayinya ditaruh di atas dada, diberi kesempatan menemukan payudara ibunya, kemudian mengeksplor payudara ibunya dan menemukan sumber makanannya. Ini saja ada banyak penelitian kan, ketika IMD tidak dilakukan maka bisa mengurangi masa menyusui. Ada yang sampai seperti itu penelitiannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Diah ya. Bu Diah, ini kita kembali lagi ke Pekan Menyusui Sedunia. Nih, Bu Diah, ini tema Pekan Menyusui Dunia di sedunia ini tahun ini apa, Bu? Kalau tahun 2023 ini enabling breastfeeding, making a difference for working parents. Itu kalau tagline bahasa Inggris atau tema yang secara global. Tapi kalau dari AIMI, dari tema ini kita menerjemahkan sebagai berdayakan menyusui, tingkatkan dukungan pada orang tua bekerja. Jadi orang tua bekerja. Betul, ya, atau bisa kita sebut ibu bekerja. Ibu tapi menyusui yang bekerja. Kalau dari bahasa Inggrisnya kan working parent, bukan working mom. Tapi working parents, artinya orang tua yang bekerja. Jadi ternyata tadi sempat di awal saya singgung tentang dukungan, gitu kan. Bukan hanya ibunya saja sebenarnya yang perlu didukung, tapi ayah ini juga perlu memberikan dukungan nih untuk keberlangsungan menyusui, seperti itu. Berkaitan dengan tema tersebut ya, Bu Diah ya. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa perempuan atau wanita yang bekerja itu kan banyak sekali ya di Indonesia khususnya, begitu ya. Nah, menurut pandangan dari AIMI sendiri saat ini kondisinya seperti apa sih, terutama pada ibu-ibu yang menyusui dan dia sedang bekerja, begitu? Fenomena ibu menyusui dan bekerja, seperti itu ya. Kalau sekarang itu kayaknya makin banyak wanita bekerja yang aware, yang mulai melakukan atau mulai tahu bahwa menyusui itu penting gitu kan. Jadi pemandangan kalau saya berangkat kantor gitu kan, saya dulu waktu anak pertama saya itu masih jarang saya lihat orang bawa cooler bag gitu kan. Tapi kalau sekarang ini fenomenanya ada banyak wanita-wanita berangkat kerja selain bawa tas kantor juga bawa cooler bag. Artinya kan mereka mulai ada kesadaran, mulai meningkat. Tetapi memang selain kesadaran meningkat, sebenarnya dengan banyaknya wanita bekerja ataupun di dunia pekerjaan itu kan tantangannya macam-macam ya Mbak ya. Bukan hanya tentang gesekan di dalam pekerjaan itu sendiri, tapi di pekerjaannya itu sendiri misalnya seperti jam kerja, lalu pengaturan cuti seperti itu, lalu penyediaan ruangan untuk memerah bagi wanita atau bagi ibu menyusui yang bekerja, itu juga menjadi tantangan gitu kan. Karena saya pernah dengar cerita gitu kan dari saudara saya. Jadi dia cerita, teman saya tuh habis lahiran cutinya cuma 2 minggu. Hanya 2 minggu. Beneran 2 minggu? Iya 2 minggu. Berarti masih kondisi jahitan basah? Iya gitu katanya gitu. Jadi ternyata ada loh yang seperti itu. Lalu ada pernah juga cerita dari teman yang outsource. Dia kebetulan bekerja di dunia marketing tapi sistem outsource. Ketika saya tanya, ini cuti? Enggak cuti. Lalu iya nggak boleh kerja. Ya nggak boleh kerja suami atau bagaimana? Ya dari agennya suruh keluar dulu, suruh resign dulu sampai saya melahirkan, sampai saya siap balik, baru saya ngelamar lagi. Ini ngelamar lagi sebagai karyawan baru atau karyawan lama? Ya sebagai karyawan baru ngitungnya. Jadi ternyata ada yang seperti itu. Lalu ada juga yang cutinya panjang, artinya cutinya ada, artinya misalnya 1,5 bulan atau 1,5 bulan di awal, 1,5 bulan setelah persalinan. Tapi ketika jam kerjanya ini yang nggak cocok, maksudnya nggak cocok itu nggak ada kesempatan untuk dia memerah. Misalnya teman-teman yang di layanan publik gitu kan, yang nggak memungkinkan untuk dalam satu shift itu izin sebentar nih untuk pumping, itu juga ada yang nggak bisa seperti itu. Ketemu juga dengan teman-teman yang kerja di industri pabrik yang dimana sangat mesin ini bisa berjalan kalau memang ada yang
mengerjakan gitu kan. Kalau ditinggal itu akan mempengaruhi proses produksinya. Nah itu juga kesulitan juga untuk mengatur memerahnya. Ini salah satu contoh yang pernah saya dengar seperti itu. Lalu belum lagi dengan misalnya dengan tidak ada ruangan untuk memerah. Bisa ditanya memerahnya di mana? Iya di meja tempat dia kerja pakai apron gitu, pumping gitu. Itu yang banyak kita lihat seperti itu. Betul. Itu masih mending, masih bisa pumping di tempat kerja. Ada juga yang cerita ya di gudang, mau di mana? Karena karyawannya banyak kan pria gitu kan, sehingga dia nggak nyaman sehingga harus di gudang. Atau mungkin ada juga yang pernah cerita harus di toilet seperti itu. Jadi banyak cerita tentang tantangan menyusui di dunia bekerja itu. Jadi kendala menyusui bagi ibu bekerja itu ternyata bukan datang hanya dari ibunya sendiri. Betul. Ya, tapi perusahaan ya di sini tempat bekerja itu juga memiliki peranan yang sangat penting ternyata ya. Untuk mendukung ibu-ibu tetap menyusui gitu. Kalau dari Aimi sendiri, Bu Diah, pandangannya terkait dengan tempat bekerja yang saat ini di Indonesia ya, yang mendukung pro ibu menyusui itu gambarannya seperti apa saat ini? Ya sebenarnya kalau mau kembali idealnya ya di PP 33 tahun 2012 tentang ASI eksklusif itu ada salah satu pasal yang menyampaikan atau menuliskan bahwa semua tempat atau industri atau kantor atau instansi dan tempat-tempat umum kan sedianya dalam menyediakan tempat atau ruangan untuk menyusui atau untuk memerah gitu kan. Tetapi pada pelaksanaannya tidak semudah itu gitu kan, masih banyak juga tempat atau kantor yang masih belum memiliki fasilitas ini gitu kan. Ini kamu masih ngomong tentang fasilitas gitu kan. Belum lagi tentang kebijakan terkait peraturan perusahaan yang misalnya tadi contohnya kayak cuti, kemudian kayak waktu bekerja. Jadi itu kalau dari sisi perusahaan. Tapi yang tadi Mbak Catur juga bilang memang bukan hanya dari sisi perusahaan, dan juga dari diri atau dari internal ibu menyusui ini juga itu juga ada faktor. Misalnya ibu bekerja dengan target misalnya atau dengan tantangan-tantangan dengan gesekan-gesekan dalam pekerjaannya itu juga bisa menjadi salah satu tantangan. Karena kan kalau menyusui itu ada yang namanya hormon oksitosin nih. Hormon oksitosin ini kan hanya bisa keluar kalau ibunya rileks. Nah sekarang bisa dibayangkan mungkin kalau kita kerja dengan target gitu kan, belum lagi deadline, rapat gitu kan, ini pasti under pressure kan, dalam tekanan. Nah itu yang sering kali dikeluhkan, aduh asiku macet nih gitu kan, pumping biasanya dapat 100 ini cuma dapat 30 gitu kan. Terus kita ngobrol, lagi ngalami deadline kerjaan nggak, atau lagi ada banyak hal yang harus dikerjakan? Iya sih, lagi banyak PR yang harus dikerjakan misalnya. Nah ini salah satu tantangannya gitu kan, ketika seorang ibu bekerja ada tantangan atau ada target yang harus diselesaikan, itu bisa berpengaruh pada psikologis. Psikologis ini juga artinya berpengaruh juga ke produksi. Bagaimana tubuh bisa mengalirkan ASI. Produksi berjalan karena kan sepanjang ada hisapan atau sepanjang ada rangsangan di payudara, produksi tetap jalan. Tetapi produksi yang ada ini nggak bisa keluar karena si oksitosinnya macet. Kerannya mampet nih karena ada tekanan tadi. Ibunya nggak bisa rileks. Seperti itu salah satu tantangan. Bu Diah ini kita soroti dari sisi perusahaannya ya. Dari sisi perusahaan di mana tempat ibu itu bekerja, ya ibu menyusui bekerja. Menurut dari Bu Diah ini dukungan seperti apa sih yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada ibu menyusui? Apakah cukup memberikan ruangan saja, ruangan untuk itu tadi ya, untuk memerah ASI begitu, ataukah ada dukungan lain yang harusnya bisa diberikan oleh perusahaan? Iya, kalau untuk dukungan diberikan itu berarti kita bicaranya jauh sebelum bayi ini lahir. Jadi ketika bayi belum lahir atau ketika ibu karyawati ini belum melahirkan, itu sebenarnya disitulah dukungan itu mulai dibangun gitu kan. Artinya apa? Idealnya karyawati ini ketika akan melahirkan dan memang berencana untuk menyusui gitu, sampaikan keinginannya, komunikasikan minimal ke atasan langsung. Jadi sampaikan, Bapak, Ibu, saya ingin nyusuin bayi saya ketika nanti saya sudah melahirkan. Otomatis kan kalau saya nyusuin, supaya ASI saya enggak berkurang produksinya, saya harus mempertahankan menyusui dengan memompa
saat di sela-sela bekerja. Nah, dengan saya kira-kira memompa begini, apakah ada pengaruhnya nanti dengan pekerjaan saya? Nah, ini bisa dikomunikasikan karena bisa jadi mungkin atasannya it's okay, nggak masalah, tapi ternyata teman-temannya melihat ini kok sering meninggalkan meja ya, gitu misalnya. Kok atasanku nggak negur dia? Nah, akhirnya ada situasi yang nggak nyaman juga. Nah, jadi perlu dikomunikasikan tuh bukan hanya dengan atasan, rekan sekitar kita juga perlu disampaikan. Ini hal yang sepele, dukungan dari sisi komunikasi ya. Kemudian setelah itu ada dukungan terkait masa cutinya. Bagaimana perusahaan mengatur masa cuti? Apakah memberikan keleluasan atau kesempatan untuk memantapkan menyusui setelah persalinan? Karena kalau cuti itu macam-macam ya, ada yang 1 bulan sebelum persalinan plus 2 bulan, ada yang 1,5, ada yang 1,5, ada yang bisa penuh nih, habis melahirkan bisa full cuti. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan. Ketika tadi tanya ke atasan, nanti saya boleh cuti seperti apa gitu kan. Jadi komunikasi untuk menanyakan cutinya nanti bagaimana. Lalu setelah itu mungkin ini sedikit tips untuk teman-teman yang bekerja tapi menyusui. Ketika akan masuk kerja, pertimbangkan masuk mendekati weekend. Kenapa? Kalau kita masuknya di hari Senin, ini kelamaan ketemu weekend. Ini kan ceritanya kita masih trial error gitu kan, adaptasi meninggalkan bayi dengan jam kerja. Kalau mendekati weekend itu kan lebih enak kita. Jadi nggak terlalu lama. Katakanlah sebutlah kita masuk hari Kamis mungkin yang enak ya. Kalau yang Kamis, kalau yang Sabtu libur berarti ketemu kerjanya 2 hari. Kalau Kamis yang Sabtu nggak libur, ketemunya 3 hari. Jadi nggak terlalu panjang gitu kan. Jadi ini salah satu tips terkait dengan mengatur masuk setelah cuti. Lalu setelah itu dukungan yang lain yang perlu diberikan adalah izin untuk meninggalkan waktu bekerja untuk memompa seperti itu. Selain memfasilitasi tentunya dengan ruangan yang nyaman gitu kan. Karena memang mengingat kan beberapa pekerjaan ya Bu ya yang ketika jam bekerja itu dia sulit begitu untuk meninggalkan pekerjaannya itu hanya untuk sekedar memompa ASI begitu ya Bu ya. Oke, jadi dari yang disampaikan Bu Diah tadi sebenarnya dukungan dari perusahaan ya ini tempat bekerja itu bukan hanya fasilitas ruangan begitu ya Bu ya, tapi komunikasi tadi ya Bu, kemudahan-kemudahan terkait dengan cuti melahirkan ya, di sini cuti melahirkan itu juga harus dipertimbangkan oleh pihak perusahaan begitu Bu Diah ya. Karena memang ada penelitian kan, bukan penelitian sih, semacam saya pernah baca sebuah tulisan itu organisasi atau perusahaan atau instansi yang cukup memberikan kemudahan karyawan, negonya gampang terkait dengan menyusui itu, maka loyalitas karyawatinya jadi naik gitu kan. Jadi kan merasa trust dengan perusahaannya. Aku senang kerja di sini karena sangat support dengan menyusui. Jadi dia nggak akan kepikiran cari tempat kerja lain gitu kan. Karena kalau belum tentu aku pindah ke perusahaan sana, situasi untuk dukungan menyusuinya seperti ini gitu kan. Kalau misalkan ini Bu Diah ada suatu perusahaan kan memang peraturan di setiap perusahaan itu kan pasti beda-beda begitu ya. Mungkin ada perusahaan yang mengatur ketika si pekerja itu hamil, melahirkan, kemudian menyusui, dia harus diberhentikan kontraknya gitu ya, atau dikeluarkanlah dari pekerjaan itu. Itu fenomena seperti itu ada Bu Diah di lapangan? Ada. Yang tadi sempat saya ceritakan di awal itu ada. Dan saya ketemu sendiri dengan teman-teman yang biasanya memang teman-teman yang bekerja di marketing, di sales yang join dengan agen atau outsource, biasanya ada yang melakukan dengan sistem seperti itu. Sehingga ya mereka harus resign sementara. Nanti kalau sudah kondisinya sudah oke untuk dia kembali bekerja, dia melamar lagi. Melamar dari awal lagi. Iya, dari awal lagi. Luar biasa. Padahal tadi seperti disampaikan Bu Diah ya, bahwa untuk memfasilitasi ibu bekerja yang menyusui itu ada peraturannya ya, ada undang-undangnya ya Bu ya. Iya betul. Kalau untuk dasar dari dukungan kantor untuk ibu menyusui itu kita yang tadi di PP 33. Bahkan kalau mau spesifik tentang fasilitas untuk menyusui itu ada di Permenkes 15 2013, itu malah detail disebutkan ukuran ruangan menyusuinya itu berapa, 3x4 di situ kalau tidak salah saya baca. Lalu minimal ada
ruangan yang memiliki pintu yang bisa dikunci dari dalam. Jadi intinya privacy gitu kan. Kita ketika memerah nggak dengan mudah orang keluar masuk, jadi seperti itu. Lalu ada sirkulasi udara yang baik. Lalu ada fasilitas cuci tangan gitu kan. Karena kalau memerah kita harus cuci tangan dulu. Lalu ada fasilitas penyimpanan ASI perah ketika selama ibunya bekerja gitu kan. Jadi idealnya memang ASI perah ini tidak disimpan di cooler bag. Karena cooler bag ini daya simpannya sampai berapa kurang jam maksimal gitu kan. Bisa sih sebenarnya sampai 12 jam asal tidak buka tutup. Nah, masalahnya kita kan sering buka tutup cooler bag. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang menyusui dan bekerja, kalau di kantornya ada kulkas, mending habis pumping simpen dulu di kulkas di kantor. Nanti kalau pulang baru masuk ke cooler bag. Jadi memang benar-benar cooler bag ini untuk transport seperti itu. Lalu fasilitas yang lain itu juga ada tempat duduk yang nyaman. Kalaupun misalnya tidak ada tempat duduk yang nyaman, lesehan it's okay, tapi lesehan yang nyaman gitu kan. Artinya dikasih alas gitu, kayak kita nih sekarang ini alasnya empuk nih ya. Boleh dikasih bantal untuk supaya ya sedikit bersandar, relax. Karena kuncinya tadi asinya bisa mengalir kalau ibunya rileks seperti itu. Lalu pencahayaan yang cukup gitu kan. Jadi supaya nyaman juga. Itu kalau yang lain-lain misalnya mau menambahkan, mau ditambahin ornamen atau mau ditambahin informasi tentang menyusui boleh banget dipasang. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan Anda, ya minimal yang tadi saya sebutkan itu. Sebenarnya itu sudah secara detail disebutkan di dalam peraturan ya. Mungkinkah Bu Diah, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, beberapa ya kita bilang, beberapa belum mengetahui aturan itu Bu? Bisa jadi ketika maksudnya ini, ketika proses sosialisasinya nggak sampai merata gitu. Bisa jadi kan udah diundang tapi nggak datang gitu, otomatis kan nggak tersosialisasikan. Ataupun mungkin nggak datang tapi dikirimin tapi belum sempat baca misalnya sehingga terlewat. Bisa jadi seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Diah ya. Jadi kadang memang ternyata kendala menyusui bagi ibu bekerja itu seperti yang disampaikan Bu Diah tadi ya, bisa datang dari tempat kerjanya justru ya, bisa datang dari tempat kerjanya, di mana saat ini berarti PR-nya untuk perusahaan-perusahaan ya, khususnya nih ya tempat-tempat bekerja, itu PR-nya adalah bagaimana sih supaya ibu pekerja yang menyusui tadi bisa menyusui secara aman ya, secara nyaman di tempat kerjanya, tidak was-was nanti takut dipecat, mungkin takut ditegur oleh pimpinan ketika memerah ASI pada saat jam bekerja gitu ya. Bu Diah, luar biasa sekali ya bincang kita pada hari ini, semoga bisa didengarkan begitu ya, didengarkan bukan hanya untuk ibu-ibu menyusui nih. Kalau kita lihat dari isi perbincangan hari ini, semoga ini sampai kepada perusahaan-perusahaan di mana perusahaan itu ada perempuan yang sedang bekerja gitu, pekerja perempuan. Mungkin dari Bu Diah ada yang perlu disampaikan lagi Ibu? Jadi sebenarnya tidak ada ruginya bagi sebuah tempat bekerja, entah itu perusahaan, entah itu pabrik, entah itu perkantoran gitu kan, untuk support menyusui seperti itu, karena manfaatnya banyak sekali ternyata Mbak. Karena yang pertama misalnya nih, tadi saya sampaikan kalau sebuah tempat bekerja punya kebijakan yang bisa dikomunikasikan terkait menyusui, lalu ada fasilitas yang mendukung menyusui, maka kita sebagai karyawan itu merasa trust dengan perusahaan kan, merasa trust, nyaman gitu, kita bisa bekerja itu maksimal nih, keluar semua potensi kita kan, sehingga loyalitas kita sebagai karyawan itu bisa maksimal. Nah, ketika loyalitas tinggi, maka siapa yang untung? Pastinya tempat kerja yang untung. Lalu saat saya merasa terfasilitasi untuk bisa memerah ASI, otomatis saya nggak akan khawatir nih sebagai ibu bekerja, kebutuhan ASI anak saya di rumah terpenuhi. Ketika kebutuhan ASI terpenuhi, ditambah dengan nanti karyawati ini pulang menyusui, maka antibodi bayi akan terbentuk dengan sempurna sehingga nggak gampang sakit. Kalau nggak gampang sakit, maka karyawatinya jarang bolos kan, atau jarang untuk izin misalnya. Karena biasanya kalau anak sakit siapa yang harus izin duluan gitu kan? Biasanya mamanya gitu, ibunya. Jadi kesempatan atau kemungkinan untuk karyawati ini izin tidak bekerja itu sangat berkurang gitu. Belum lagi kalau misalnya
tempat bekerja ini punya jaminan kesehatan untuk karyawan atau karyawatinya. Sehingga kalau anaknya karyawatinya jarang sakit, maka anggaran jaminan kesehatannya kan jarang keluar, sehingga secara cash flow perusahaan, cash flow-nya instansi ini aman gitu kan. Lalu ditambah lagi dengan tadi merasa nyaman, maka turnover karyawan karyawati juga akan berkurang karena nggak akan mikir untuk kerja di tempat lain. Saya di sini udah nyaman kok, saya didukung gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada ruginya sebenarnya untuk sebuah tempat bekerja memfasilitasi atau mendukung ibu yang menyusui. Nah, ditambah lagi dengan tadi image tadi, maka terbentuk image brand yang positif nih untuk sebuah tempat bekerja ini, seperti itu. Dan mungkin sedikit menambahkan nih yang seringkali ditanyakan ke Aimi, yang seringkali saya jumpai, apa sih yang harus kami siapkan seorang karyawati kalau mau kerja tapi pengen menyusui gitu kan. Sebenarnya persiapannya itu mulainya dari hamil. Tadi saya sempat singgung. Saat hamil komunikasi dong dengan atasan minimal. Bagaimana nanti skemanya saya ini supaya saya tetap bisa tetap bisa memerah di sela-sela waktu bekerja saya. Lalu bagaimana saya setelah cuti melahirkan nanti? Saya apakah bekerja full time, part time, atau saya kerja dari rumah, atau saya buka usaha misalnya ya. Nah, ini yang perlu dikomunikasikan gitu kan. Lalu tadi pengaturan waktu masuk ketika cuti, ketika habis cuti, yang tadi sempat saya singgung, masuknya pasti mendekati weekend aja gitu. Lalu itu persiapan untuk kita ke perusahaannya. Lalu kitanya sendiri sebagai ibu juga harus ada persiapan nih. Karena kita mau ninggal si baby nih selama kita kerja. Perlu dipertimbangkan nanti sama siapa gitu kan. Apakah dengan pengasuh yang memang secara khusus kita hire, secara khusus kita minta tolong untuk menjaga, ataukah dengan kerabat kita, entah dengan neneknya atau mungkin dengan tantenya. Nah, siapapun yang menjaga, pastikan untuk kita mengkomunikasikan juga, saya mau memberikan ASI eksklusif. Karena kan ceritanya masih di bawah 6 bulan. Saya memberikan ASI eksklusif. Artinya apa? Saya nggak mau diberikan formula gitu kan. Pastikan mengajari manajemen ASI perahnya. Terkait kapan ASI yang di kulkas ini diberikan. Bagaimana menghangatkannya. Kemudian bagaimana memberikannya. Seperti itu. Karena kalau biasa kita ngajari di kelas-kelas Aimi itu, kalau untuk ibu bekerja memberikan ASI perah itu hindari memberikan DOT. Karena akan mengganggu keberlangsungan menyusuinya. Mungkin next ya kita bahas kalau ada kesempatan ngobrol lagi dengan Unusa terkait dengan kenapa nggak boleh DOT gitu kan. Nanti kita bahas di sesi yang lainnya. Lalu selain dengan pengaturan ASI perah tadi adalah saat pulang kantor, saat pulang bekerja, pastikan memaksimalkan waktu untuk menyusui sesering mungkin. Atau di weekend atau pas hari libur. Susuin aja semaksimal mungkin supaya bondingnya dapat, kemudian produksi ASINya juga tetap bertahan. Karena sebenarnya kan memerah di tempat kerja itu kan tujuannya adalah mempertahankan produksi ASI ketika kita tidak bisa menyusui langsung. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Diah, luar biasa sekali ya Bu Diah ya. Bincang-bincang hari ini itu sasarannya bukan hanya kepada ibu menyusui ya ternyata ya, tapi juga tempat bekerjanya dan juga lingkungan sekitarnya sebagai pendukung yang seperti disampaikan oleh Bu Diah ya. Bu Diah, saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah hadir di bincang-bincang pada hari ini. Semoga next seperti yang disampaikan Bu Diah tadi ya, Bu Diah bisa hadir ke sini lagi atau mungkin teman-teman dari Aimi yang lain supaya bisa berbincang-bincang. Betul. Juga, ya. Tadi juga Bu Diah sudah menggantungkan kita ya. Pasti teman-teman juga mungkin penasaran kenapa nggak boleh pakai DOT. Nah, itu ya. Semoga next ada kita bisa ya, gitu. Betul. Bisa ngobrol lagi gitu. Terima kasih Bu Diah. Sama-sama Mbak Catur. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan bincang-bincang kita pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mendukung keberhasilan menyusui ya, keberhasilan menyusui itu bukan hanya dari pihak ibunya saja ya, terutama ibu yang bekerja, di mana support dari tempat kerjanya itu juga memberikan peran yang sangat penting bagi ibu bekerja untuk bisa menyusui dengan baik tanpa rasa was-was, dengan rasa aman dan juga rasa nyaman gitu. Oke, terima kasih, saya akhiri untuk bincang-bincang pada hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.